Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadis, Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana maya fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulin karim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua kesehatan, yang mana telah memberikan kita semua kemudahan dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, dengan tetes darahnya, dengan pengorbanan beliau, daripada mengorbankan hartanya, waktunya, keluarganya, sehingga kita bisa merasakan bagaimana manisnya Islam dan manisnya iman. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Bayu Mujrimin MPDI. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya dengan judul Tafsir Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Adapun surat Al-Alaq yang dinamakan juga surat Iqra atau surat Al-Qalam, periode turunnya Makkiyah dan terdiri dari 19 ayat, di mana di surat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membaca disertai adanya penjelasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia dan penjelasannya sifat-sifat. Juga disebutkan keterangan tentang pembangkangan sebagian manusia dan balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Adapun penjelasan daripada surat ini, dalam sahihnya Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang artinya demikian. Wahyu pertama yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar. Beliau tidak pernah bermimpi kecuali hal itu datang seperti cahaya subuh. Setelah itu beliau senang berhalwat
beliau datang ke Gua Hira dan menyendiri di sana, beribadah selama beberapa malam. Untuk itu beliau membawa bekal, kemudian beliau kembali ke Khadijah dan membawa bekal serupa, sampai akhirnya dikejutkan oleh datangnya wahyu. Saat beliau berada di Gua Hira, malaikat datang kepadanya dan berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu Rasulullah SAW berkata, lalu dia merangkul sampai terasa sesak dan melepaskanku. Ia berkata, "Bacalah." Aku berkata, "Aku tidak bisa membaca." Lalu ia merangkulku sampai terasa sesak dan melepaskanku. Ia berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha murah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya." Dengan demikian, maka awal surat ini menjadi ayat pertama yang mana turun dalam Al-Quran sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia. Wahyu pertama yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca dan pembicaraan tentang pena dan ilmu. Tidaklah kaum muslimin menjadikan ini sebagai pelajaran, lalu menyebarkan ilmu dan mengibarkan panjinya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yang ummi, ini saja perintah pertama yang harus dikerjakan adalah membaca dan menyebarkan ilmu. Sementara ayat berikutnya turun setelah itu. Surat pertama yang turun secara lengkap adalah Al-Fatihah. Adapun pengertian ringkasan ayat-ayat di atas yang telah saya bacakan tadi, yaitu bacalah agar Rasulullah SAW menjadi orang yang bisa membaca. Setelah tadinya beliau ini tidak bisa membaca. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Maksudnya dengan kekuasaannya. Nama isim adalah untuk mengenali jenis, dan Allah dikenali melalui sifat-sifatnya. Dia yang menciptakan semua makhluk, yang menyempurnakan sesuai dengan bentuk yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dari segumpal darah al-alaq. Bacalah ya Muhammad, dan Tuhanmu lebih mulia dari setiap yang mulia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemuliaan dan kedermawanan, maha kuasa daripada semua yang ada. Perintah membaca disampaikan berulang-ulang karena orang biasa perlu pengulangan, termasuk juga Rasulullah SAW. Karena Allah sebagai zat yang mulia dari semua yang mulia, apa susahnya memberikan kenikmatan membaca dan menghafal Al-Quran kepadamu tanpa sebab-sebab normal. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membaca." Surat Al-Qiyamah. Kami membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Surah Al-Alaq ayat 6. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, dan mengajarkan manusia untuk saling memahami dengan pena, meski jarak dan masa mereka sangat jauh. Ini merupakan penjelasan tentang salah satu indikasi kekuasaan dan ilmu manusia. Bagaimana dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq.
Allah memberikan insting dan kemampuan berpikir kepada manusia yang menjadikannya manusia ini mengkaji dan mencerna serta mencoba sampai ia mampu menyibak rahasia yang dengan demikian ia dapat menguasai alam dan menundukkannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Surah Al-Baqarah ayat 29. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Surat Al-Alaq ayat 31. Nampaknya Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan nabinya untuk membaca secara umum dan khususnya membaca Al-Quran. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hal itu sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluk dan menciptakan manusia dari segumpal darah. Dialah yang mulia dan tidak pelit, terutama terhadap Rasulnya. Dialah yang mengajarkan manusia dengan pena tentang apa yang belum pernah ia ketahuinya. Baiklah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya itu datang daripada saya, kelebihannya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Uzur man qala wala tanzur man qala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.